Bu, dari maksud kedatangan kami mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital. Saya sendiri Anissa Fitri dan ini rekan-rekan saya Jessica Prisasari, Hani Suryani. Maksud dari kedatangan kami sini itu kami ada tugas dari manajemen SDM. Untuk memenuhi tugas itu kami ingin mewawancarai ibu seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan. Mungkin selanjutnya boleh ibu memperkenalkan diri. Oh iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, atas nama ya kalau di sini mah panggilannya Manggilang, tapi kalau nama asli Ibu nenek yang rumah tangga. Berarti pemilik tokonya langsung. Iya, langsung. Kalau tokonya itu awal bukanya dari tahun berapa? 96 bulan 6. Oh iya. Kalau tanggalnya lupa, tapi kalau tahun sama bulan masih ingat. Oh, dari tahun 96 bulan 6. Ya, itu udah lama. Ininya di apa aja, Bu? Sembako. Sembako dulunya emang komplit sama sayuran sama daging-dagingan sama sembako gitu ya. Jadi berjalan waktu punya anak yang udah kurang keurus, ya udah jadi keringan aja, sayurannya hilang dulu. Nah kesininya ibu ya semenjak ada 2007 ke gas LPG 3 kg, jadi ibu ditambahin sama itu. Terus kesini dari ibu gak punya pangkalan sama sendiri. Oh ya. Berarti udah besar dong Bu ininya. Dibilang besar ya gimana ya, ibu bilang besar ya besar enggak, tapi lumayan lah gitu. Banyak berarti ya Bu ya Iya, stoknya. iya itu kan atas nama pangkalan. Udah ngambil dari PT langsung. Oh iya. Jadi langsung dari PT ke ibu. Ya, ibu. Ibu kan udah punya nomor registrasi, udah punya apa. Jadi nggak melalui tangan kedua, tangan ketiga ya. Oh. Jadi namanya ibu ini tangan kedua. Iya. Tangan ke satu kan PT. Iya. Ibu ngambil dari PT. Mungkin Bu langsung aja ke pertanyaan wawancara yang kedua. Ya. Mulai Jadi untuk pertanyaan pertama itu kan yang tadi job analisis Bu. Nah di job analisis tuh ada spesifikasi pekerjaan. Jadi misalkan karena ibu kan punya pangkalan nih, nah mungkin butuh karyawan untuk mengantarkan galon atau gas nih misalkan. Nah kriterianya itu seperti apa? Misalkan umurnya seperti dari kisaran berapa sampai berapa, terus pendidikan mungkin ibu, terus ada misalkan rajin kayak gitu gimana Bu? Nah ini ya kalau untuk usaha yang pemula kayak ibu seperti ini ya, mikro kecil lah ya, bilangnya ini pengusaha kecil bukan pengusaha besar. Jadi yang penting yang kalau ada yang ibu mempekerjakan semacam karyawan lah, yang paling nomor satu jujur ya, anaknya jujur. Pendidikannya sekolahnya memang harus wajib, tapi kan enggak dimayoritaskan harus SMA, harus SMP, harus apa enggak. Cuma yang penting dia itu minimal udah dewasa, udah bisa ngangkat yang berat, udah punya feeling yang kuat di bidang dunia usaha seperti ini. Jadi pendidikan emang enggak 100% lah gitu. Memang pendidikan ya harus, tapi enggak di 100% kan, enggak terlalu dikedepankan. Yang penting anaknya jujur dulu aja lah. Ada kemauan keras untuk hidup lebih maju. Nah, yang penting gitu punya karyawan kalau usahanya seperti ibu. Gitu. Nah, untuk deskripsi pekerjaannya misalkan Bu, apa? Maksudnya yang dikerjakan si karyawan itu, ya mungkin ngantar galon, ya, ngantar gas ke warung-warung, gitu. Seperti itu aja. Itu aja berarti ya. Nah untuk yang selanjutnya ada perencanaan SDM Ibu. Kalau perencanaan SDM itu ketika misalkan ini tokonya berkembang, amin ya Bu ya, lebih besar gitu dan memiliki misalkan beberapa cabang. Nah mungkin kan Ibu harus merencanakan sumber daya manusia yang lebih banyak. Nah gimana tuh Bu kalau misalnya peminatnya lebih banyak, mungkin berapa karyawan nih untuk menargetkan ini harus selesai gitu. Ya ini ya, kalau usaha seperti ibu ini kan memang kalau warung lah cukup dengan ibu atau sama anak ibu ya, di sini juga cukup. Tapi kalau mungkin kalau buat gas ya, memerlukan beberapa. Cuman ibu sampai saat ini masih ditanggulangi sama 2 orang. Oh, 2 orang berarti sudah ada. Udah ada 2 gitu. Tapi untuk kedepannya ya insya Allah kalau berkembang lagi mungkin dia. Kalau kelihatan ini sama 2 orang ini enggak
kurang ke manage ya, Mm-mm. pasti ibu juga nyari lagi Nah, gitu untuk ya. lebih meningkatkan usaha kita supaya berkembang Iya, gitu. betul. Mungkin kan perlu juga orang yang nambah. Berarti untuk saat ini mah masih 2 orang. Masih 2 orang. Berarti untuk rekrutmennya Bu, misalkan kan kalau di PT-PT nih ya, rekrutmen itu kan agak panjang tuh, harus iniin berkas dulu, harus ada sesi wawancara tuh kan Iya. kalau rekrutmen, terus nanti harus pelatihan atau apa gitu. Nah untuk rekrutmen gimana? Kalau misalkan ibu yang ke PT, Enggak tuh, misalnya ibu mau memperkerjakan orang, Oh. gimana nih, mau berkasnya dulu mana, pengen dilihat gini-gini atau bagaimana? kalau semacam ibu kayak gini mah ya nggak usah lah, Nggak kayak usah, gitu. berarti. Yang penting kata ibu juga tadi ada kemauan yang keras, kejujuran. Berarti langsung aja mungkin Bu, Langsung mau aja, kerja gini. iya, langsung aja mau enggak. Misalkan ibu sih usahanya di bidang seperti ini, Iya. berat gitu ya, mau enggak kerja berat, mau Hmm. enggak misalkan gini, soalnya ini dari pengusaha kecil, bukan Iya. pengusaha kelas menengah ke atas. Berarti masuknya wawancara, dikenalin langsung kerja Iya, gitu ya ya gitu Bu. aja gitu. Bu, selanjutnya mau tanya saya ya. Untuk yang keempat itu pelatihan dan pengembangan Ibu. Jadi apakah ada pelatihan khusus kah di misalkan untuk menjadi karyawan Ibu nih? Misalkan saya melamar di pekerjaan di Ibu. Apakah ada pelatihan khusus dari Ibu untuk saya, misalkan harus bisa menghafal jalan di sini, Iya. harus menghafal dari warung-warung ini, misalkan warung A, warung B, warung C, Iya. warung 1, warung 2, atau enggak ada yang lain kah yang khusus gitu Oh pelatihan enggak, khusus? cuman gitu aja. Oh ini mungkin udah harus udah tahu, dikasih tahu dulu ya. Iya. Yang harus diantar itu ini warungnya yang ini. Oh jatahnya ini segini. Nominal uangnya berarti nanti si warung itu harus bayar ke kita segini. Nah pasti dikasih tahu kayak gitu. Jadi menghafal. Iya. Untuk yang selanjutnya adalah kompensasi Ibu. Jadi kompensasi itu gaji atau upah yang Ibu bayar ke karyawan Ibu. Misalkan mereka itu bekerja dari jam 7 sampai jam 5 sore. Kompensasi atau gaji yang Ibu kasih ke mereka itu Ya gaji, sudah ada pengertiannya gajinya per hari berapa. Oh, Soalnya jadi kalau per di bidang gas ya nggak nentu datang bareng. Iya. Kadang-kadang jam 9 udah datang, oh jam 3 udah beres, jam 2 udah beres. Kadang-kadang jam 2 baru datang sampai jam 5, sampai jam 6. Jadi nggak menentu kalau di bidang gas 3 kilo itu. Gimana dari pengisian, ada jadwal dari pengisian. Kan ngantri truk besar itu ada nomor antriannya. Oh. Jadi nggak semaunya kita, gitu. Nggak semaunya kita. Tapi gaji mah tergantung jam Tergantung kerjanya. jam kerja, tergantung keluar berapa ratus tabung, berapa puluh tabung seharinya. Udah ada perjanjian di situ. Iya. Jadi intinya misalkan saya bekerja di Ibu, jadi gaji untuk atau kompensasi ke saya itu diper tabung gitu Bu. Misalkan Iya. dari tabung ini segini. Iya. Nah untuk karir ya Bu, manajemen karir, apakah Ibu ada perencanaan, misalkan ini karyawan Ibu yang A yang B, Ibu ada perencanaan nggak untuk karirnya ke depan? Misalkan Ibu buka toko lagi, dia yang menjadi pemegang kepala toko kah? Atau enggak, apakah yang ini potensinya bagus, dia itu rajin, pintar, terus dari pendidikan dia harus lanjut agar bisa membantu Ibu di masa yang akan datang, saya membantu di manajemen Ibu misalkan. Apakah Ibu ada perencanaan untuk Iya, kalau rencana ya pasti ada ya. Iya. Tapi ya sambil berusaha lah gitu ya. Kita kalau cepat-cepat pingin gini, usaha itu susah. Susah ya Bu. Nih pelan-pelan. harus melewati tangga 1, 2, 3, 4, nggak bisa dari 1 ke 5, nggak bisa dari 1 ke 4, nggak bisa. Perencanaan tetap harus ada, walaupun usia udah tua, tapi tetap rencana. Walaupun kita nggak kesampaian, ada anak yang akan melanjutin bisnis kita. Berarti untuk karir mah tetap pada rencana. Ada ada dukungan dari ada. Kan ibu punya anak 3 Iya. tuh. Jadi anak yang ini kerja, anak yang ini mah di bidangnya bisnis, Iya. anak yang ini bidangnya kerja. Kita tuh harus udah melihat dari sekarang anak kita itu yang ini jalurnya di bidang apa, oh ada salah satu anak yang di bidang bisnis, berarti kita itu harus terus memantau anak kita yang di dunia bisnis ini. Anak kita kan harus dipantau. Iya. Jadi dikasih tahu, oh mama ini walaupun udah tua, walaupun tidak berpendidikan, tapi mama lebih berpengalaman di bidang bisnis. Iya. Walaupun anak ibu sekolahnya ini ya, Betul. tapi kan
itu sekolah cuma teori, Iya, bukan benar. pelaksanaan. Pengalaman ya Bu. Kalau ibu kan pelaksana, pengalaman, walaupun tidak ada pendidikan. Ya. Jadi otodidak ibu tuh. Otodidak. Dari berpengalaman dari yang sehari, 2 hari, 3 hari sampai beberapa puluh tahun itu otodidak ibu mah. Ya, betul. Nggak mengandalkan pengalaman sekolah. Ibu. Mm-mm. Jadi dari pengalaman bergaul lah. Ya, Sebenarnya dari bergaul loh kita tuh bisa gini teh. banyak Walaupun kita- relasi iya, banyak. relasi, pergaulan. Kita itu harus bisa memilah-milih ya pergaulan Iya. kita tuh. Dunia kita, dunia bisnis, berarti kita gaul sama orang seperti apa? Nah, Bukannya kita nggak boleh gaul dengan orang bukan orang bisnis, bukan. Tapi Biar berarti kita lebih maju. dekat. Lebih dekatnya harus dengan sesama orang bisnis. Mm-mm. Berpengalaman, cari menggali pengalaman dari bisnisnya yang udah tinggi ya Bu Iya. ya. Biar Oh, kita ikutan. iya, biar kita ikutan. Oh, kapan-kapan bisa aja jadi partner. Amin. Iya, Iya, betul. gitu. Anak ibu yang kedua gitu. Iya. Kalau yang satu kan udah tamat kuliah, udah nikah, udah kerja di Ultra. Ya alhamdulillah. Iya, istrinya dapat sarjana lagi. Ya alhamdulillah. Tapi anak ibu yang kedua kan yang keluar dari angkasa. Dia juga mau kuliah sekarang belum, tapi dia udah terlanjur terjun di dunia bisnis. Berarti Ya, bisa karirnya iya. misalkan kalau di toko ibu di ikut sertakan gitu pasti karirnya dikaitkan anak ya. ibu yang kedua soalnya kan Facebookan, jual beli tabung kosong, jual beli tabung yang 5 kilo, yang 12 kilo. Rekan-rekannya pada ibu haji dia itu Berarti bagus untuk karir kedepannya jadi ya ibu Bu. juga lihat berarti anak ibu tuh Iya. anak ibu yang berpotensi ke dunia bisnis berarti yang ini yang kedua. Kalau yang Penerus pertama kan ya. kalau yang pertama buat apa, saya udah kerja udah lumayan di Ultra, udah nggak memikirkan dunia bisnis, Iya. ya silakan gitu. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari saya Bu, untuk manajemen konfliknya apakah selama menjalankan usaha ini pernah ada konflik misalkan? Ada- Banyak Banyak. pasang Seperti surut apa, naik Bu? turun Oh. pasang surutnya kita ya. Kalau kita udah beli barang ini misalkan warung lah kita ya, jangan dulu ngobrolin masalah tabung gas Ya. yang terlalu tinggi. Warung. Kalau warung gas sama begini, kita beli dengan harga misalkan 10.000, kita jual 11.000. Pas kita udah habis barang, pas mau beli lagi 13.000 dari sananya. Oh. Itu kan kita tuh tambah modal, yaitu Jadi konflik bermasalah. iya, jadi konflik gitu. Oh, berarti kita tuh harus dari mana nih nambah modal biar Iya. jualan kita tetap segini, Langsung gitu biar ya. tetap segini jualan. Kalau kita nggak tambah modal, jadi gini. Iya. Gitu. Turun ya Bu. Kalau seperti gas, apa masalahnya di permasalahan di gas? Seperti ada yang, oh ini kata warung telepon, Bu ini gasnya bocor keluar. Oh Kan iya. dari PT nggak ada penggantian sama sekali. Dari PT nggak mau, Berarti dari nggak mau ibu. tahu. Ya iya, kadang-kadang dibagi dua. Oh. Ya konfliknya itu permasalahannya. Kita udah nunggu dari pagi mau datang barang datang gas, ternyata datangnya jam 4 sore. Itu kan jadi gitu. Semua usaha juga ada permasalahan. konfliknya. Ada pasti. Cuman gimana kita memegangnya, bikin gimana lah biar kita nggak terlalu ya memang dunianya seperti itu. Iya. Selain itu juga pasti ada pesaing baru juga. Ya ada pesaing baru kita. Kalau kita punya dapat pesaing baru, oh dia tuh harga di bawah kita menjual, berarti kita tuh juga harus ada pendekatan sama pelanggan kita. Pelanggan kan kadang-kadang, nah mau bilang sana ada yang jual harganya segini, ada yang ngirim, Oh iya. ada yang ngirim barang harganya segini. Aduh gimana ya, saya kita misalnya udah segitu, ya udahlah paling diturunin sedikit, walaupun nggak sama dengan orang itu, biar kita jadi partner terus. Iya benar. Gitu. Jadi kita tuh jangan terlalu egois. Wah nggak mau kan? Saya nggak bisa. Oh nggak bisa. Satu dunia bisnis kan jangan gitu. Harus dekat sama Sama pelanggan. pelanggan. Ya, gitu. Harus jadi bicara lah gitu. Jangan dipendam. Iya benar. Jadi kesal. Iya. Iya Kalau kita mau benar. dibicarakan kan enak. Iya. Dan untuk hubungan industrialnya ya Bu, misal kayak gini, hubungannya antara misalkan karyawan ibu biasanya itu lanjut kontraknya berapa bulan gitu, di kontrak itu enggak? Enggak. Kalau Oh, iya. kalau usaha seperti ibu mah nggak ada kontrak-kontraknya. Asal dia mau aja, selama dia mau, selama ibu bisa menggaji dia, Ya. selama dia nyaman, ya udah aja gitu. Selama Berarti- ibu perusahaan masih berdiri, Ya betul. karyawan nyaman, ya udah. Jadi nggak ada Ada. bekerja di saya 2 tahun. Oh enggak, kalau usaha seperti itu kayak gini mah enggak. Ini Enggak, bukan ya. CP, bukan PP. Enggak ada bukan CP, bukan PP. Jadi segimana ininya aja ya Bu. Iya, kita gimana dia maunya. Gitu. Nah, berarti untuk sesi wawancaranya kan udah selesai ya Bu ya. Nah, dari kampus itu
kita harus apa ya, menerangkan ke ibu satu fungsi dari 8 fungsi tadi yang paling penting mungkin untuk yang paling cocok di usaha ibu nanti gitu. Terus kalau dari wawancara tadi ya, sebenarnya dari ibu itu udah apa ya, ibu itu udah sangat menguasai gitu ya. Udah apa ya, jauh lah dari Kata ibu juga gini, Neng kan sekolahan, Iya. pinter dunianya teori, Iya. belum ada pelaksana. Ibu cuma orang sekolahan, tapi udah terjun ibu di pelaksana, gitu. Bedanya di situ. Nah berarti mungkin fungsi yang paling cocok tuh mungkin di perencanaan SDM ya Bu ya, karena ada ini kan, ada keinginan ibu untuk lebih maju, lebih berkembang. Jadi Pasti. untuk perencanaan SDM pasti lebih banyak karyawan. Iya. Untuk apa? Untuk mengoptimalkan misalkan si toko agar lebih efisien, ke pelanggannya juga mungkin tepat waktu ya Bu ya, nggak nunggu lama, nggak harus ini itu mungkin ya Bu ya. Berarti satu fungsi itu perencanaan SDM ya Bu ya. Iya. Harus walaupun usia lanjut. Mm-mm. Cita-cita untuk lebih maju harus tetap ada. Nah, jadi nanti mungkin kalau misalnya lebih banyak tokonya, cabangnya lebih banyak, karyawan pun ya lebih banyak Pasti. dibutuhkannya. Cuan yang masuk lebih banyak. Ya, itu yang paling penting. yang paling Cuan yang masuk lebih banyak loh. Betul. Ya udah Ibu mungkin untuk sesi wawancaranya dicukupkan aja, mungkin ya seperti itu. Kita izin ngambil gambar gudang ibu boleh? Gudang di sini aja lah yang yang di sini aja, sama gudang itu mah gas semua sama mobil sama motor sama apa yang di sana jauh lah gitu di jembatan. Oh iya, Udah jembatan. Ya udah ini Ibu ada ini untuk tanda tangan Ibu. Di sebelah sini. Sini ya. Ya Bu. Ada Ibu satu lagi. Oke Ibu, makasih banyak Ibu. Semoga lancar kuliahnya. Amin, amin. Sudah beres dapat. Makasih ya Bu. Ini sama-sama. Ibu udah mau diwawancarai Iya, oleh kami, meluangkan waktunya waktunya di ibu yang sibuk seperti ini ya. Begitulah nenek-nenek. Mungkin ada ini nggak Ibu kayak motivasi nih buat Iya, mahasiswa buat kita gitu. gitu motivasi. Kalau motivasi, ini kan ngambil jurusannya apa tadi? Manajemen. Manajemen bisnis. Iya. Ya mungkin bisa masuk situ. Bisa masuk kalau di bidang manajemen bisnis ya gitu. Kalau kita mau memulai di bidang dunia bisnis gitu ya, satu kita kuat mental, Iya. di samping kuat modal. Iya betul. Kuat memang. mental, kuat modal. Kita harus pendekatan ke orang-orang yang udah di atas kita, bisnisnya lebih maju di atas kita. Jadi kita nyari ilmunya. Kalau kita walaupun uang banyak, kita ini di otak kita udah berencana mau usahanya kayak gini nih, biarin sama uangnya banyak, nggak Iya. usah pendekatan ke orang lain yang udah punya. Salah itu. Bagaimanapun orang bisnis dari mulai awal memulai itu harus ada tahu dulu pengalaman dari orang bisnis yang udah lebih senior dari kita. Cari pengalaman dulu. Kalau kita belum punya pengalaman, udah buka perusahaan. Soalnya ketika ibu buka konveksi ibu, tadinya kan pendekatan pernah kurang. ya, Bu? Ibu hancur-hancuran dari konveksi. Dunia gudang rongsok ibu pernah. Tapi ibu pengalaman alhamdulillah banyak. Di dunia rongsok ibu datang ke penggilingan, datang ke penghancuran plastik. Jadi tahu jenis plastik ini apa namanya, jenis logam ini apa namanya. Berarti Ibu udah pernah terjun di berapa? Ibu itu udah di dunia konveksi. Banyak Udah berarti collab ya, sama Bu, ya? itu, udah collab sama Bank Senturi waktu itu pasti pada segede. Itu kan Bank Senturi. Iya. Oh, ibu hancur dari Bank Senturi, kan hancur Bank Senturi. Di dunia rongsok ibu mah ke penggilingan dus, udah tak coba ngobrol sama orang-orang manajemen di dalam. Hasil. Ya ibu hancur. Ibu hancur. Berarti sekarang hanya ini aja. Ibu sekarang pegangnya warung sama LPG 3 kilo, sama ibu tuh sekarang megang koperasi sama megang paket sembako. Koperasi itu Uang simpan pinjam. Oh iya. Tapi ibu simpan pinjamnya yang Halo, belum Mas. punya izin gitu, Halo. simpan pinjam
kekeluargaan lah gitu. Tapi itu udah 25 tahun megang seperti itu. Udah lama banget. Oh, Berarti siap. terjunnya siap. dari tahun 90-an sih. Ya, Bu. kayak gitu Ibu tadi dia. terjun dari 96, kalau paket koperasi terjun di tahun 98 kalau nggak salah. Bertahan sampai sekarang. Iya bertahan. Hancurnya udah sehancur-hancurnya ibu. Tapi bangkit lagi. Udah sehancur-hancurnya. Berarti kalau di dunia bisnis itu jangan ini ya. Jangan cepat menyerah. Jangan cepat menyerah. Oh kita udah hancur dari ini. Oh mungkin coba di dunia lain. Siapa tahu kita berjodoh. Ya. Gitu. Tapi kalau warung tetap ibu dari 96 bulan 6 ini warung nggak berhenti. Kalau sembako mah. Tapi kalau tadinya kan bermaksud bagus ya. Kita kalau cuma pegang sembako aja, kalau warung kapan mau majunya? Jadi kita mencoba di dunia konveksi, di dunia gudang rongsokan, ternyata tidak berhasil dua-duanya. Ya ibu mencoba 2007 keluar LPG 3 kilo. Ya ibu mencoba di dunia LPG ya alhamdulillah Sampai sekarang ya. sampai sekarang. Udah punya pangkalan atas sama dua, sekarang udah atas sama bapaknya. Makanya tak contoh ke adik-adik nanti Iya. datang selesai sekolah dunia bisnisnya harus kuat mental sama modal. Kalau bener Bu, pengalaman dulu. Mental Kalau sama cuma punya modal. pengalaman Iya. sama teori mah Iya. ya Kalau cuma pengalaman sama teori nggak cukup. Kalau dunia bisnis kayak gitu. makasih ya Iya, iya, Ibu, iya. kasih ya Bu ya. Sama-sama.